Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Angga Teguh Prastyo. Kali ini kita akan membahas terkait dengan konsultasi judul skripsi MPI. Judulnya terkait dengan pengembangan data visualisasi data akademik Mahat UIN Maliki Malang berbasis Google Data Studio. Ya, sepintas judul ini ya kita lihat. Judul ini untuk apa? Arah penelitiannya kemana? Arah penelitiannya kemana? Ya, kemana? Jadi apa yang ingin diwujudkan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Google Data Studio. Nah, ini yang bertanya langsung hadir ya. Jadi begini Mas Fajar. Jadi menurut saya judul ini nggak tahu arahnya kemana. Apa yang ingin dikembangkan melalui Google Data Studio ini. Ya, misalnya kalau ingin diperjelas, kalau ingin saya lebih konkret penelitiannya. Jadi misalnya satu ya, pengembangan sistem akademik Mahasantri Mahat UIN Malang melalui aplikasi Google Data Studio. Nah, jadi kalau dikonkretkan penelitian ini, ini Mbak Nisa ini baru hadir. Saya ingin mengulang kembali biar mengikuti jalan ceritanya live Instagram kali ini ya Mbak Nisa ya. Jadi kita hari ini juga selamat datang Mbak Indah Oktavianti ya. Hari ini kita akan bahas konsultasi judul skripsi MPI ya. MPI ini ada orangnya yang hadir ya. Mas Fajar ini ingin meneliti visualisasi data akademik Mahat UIN Maliki Malang berbasis Google Data Studio. Dalam pandangan saya arah penelitiannya mau kemana dengan judul seperti ini ya, gitu kan. Apa yang kita peroleh ketika kita menggunakan Google Data Studio? Kalau data akademik itu divisualkan, terus untuk apa? Atau so what? Gitu loh. Nah, apa yang ingin dikontribusikan kepada Mahat UIN Malang dengan adanya aplikasi Google Data Studio yang dilakukan oleh Mas Fajar? Nah, ini menjadi pertanyaan besar kan begitu. Menjadi pertanyaan besar. Oleh karena itu saran saya ketika ingin mengajukan judul ini, maka saran saya titik tekannya harus jelas. Salah satunya adalah seperti ini: pengembangan sistem akademik Mahasantri Mahat UIN Maliki Malang melalui aplikasi Google Data Studio. Jadi yang kita ingin wujudkan adalah pengembangan sistem akademik Mahasantri Mahat UIN Maliki Malang yang lebih aktual, lebih konkret, lebih kontributif dan sebagainya. Nah, seperti itu. Atau misalnya cara yang lain misalnya ya,
modernisasi ya, atau apa dalam istilah SIM ya, modernisasi atau sinkronisasi data akademik ya, Mahasantri Mahat UIN Maliki Malang berbasis Google Data Studio. Nah, sinkronisasi dan datanya disinkronisasi ya. Nanti bisa ditanyakan lebih kepada dosen SIM ya, dosen Sistem Informasi Manajemen ya. Jadi idenya adalah bagaimana agar Mahat memiliki big data. Isu sekarang kan big data ya, big data. Ini coba Mas Fajar nanti mencari literatur tentang big data. Big data ini menjadi salah satu tren ya. Big data sehingga kemudian memiliki informasi yang lengkap pada setiap mahasantri yang dimiliki. Saya kalau kita menggunakan konsep big data, transformasi atau digitalisasi data akademik Mahasantri Mahat UIN Maliki Malang melalui platform aplikasi Google Data Studio. Saya begitu ya. Jadi ini kalau yang judul yang ketiga yang saya tawarkan adalah digitalisasi data akademik Mahasantri Mahat UIN Maliki Malang melalui platform aplikasi Google Data Studio. Jadi digitalisasi itu artinya data itu sudah lebih online, lebih lalu real time, update real time setiap saat. Jadi saya ulangi ya. Ini yang baru bergabung ini Mbak Mudayana ya, Mbak Mudayana sama Mas Muhandaru dan Ardiansah ya. Biar nggak ketinggalan pembahasan, kali ini saya membahas konsultasi judul skripsi MPI ya. Yang diajukan oleh Mas Fajar adalah ini judul awalnya ya, visualisasi data akademik Mahat UIN Maliki Malang berbasis Google Data Studio. Nah, menurut saya judul ini tidak jelas arahnya kemana gitu, apa yang ingin ditargetkan gitu, apa yang ingin diwujudkan, apa yang ingin dikontribusikan dalam penelitian ini. Nah, oleh karena itu saya menyarankan ini ada beberapa saran yang ingin saya perjelas dalam judul yang diajukan. Pertama adalah pengembangan sistem akademik Mahasantri Mahat UIN Maliki Malang melalui aplikasi Google Data Studio. Ya kan? Tapi yang saya lebih ngeh ini yang ketiga ini, yang terkait dengan bahwa ini ada upaya untuk membangun big data di Mahat UIN Maliki Malang, terutama yang terkait dengan kemahasantrian. Nah, ini juga menjadi tema yang viral yang dibutuhkan banyak orang saat ini, kajian-kajian tentang bagaimana membangun big data pada institusi pendidikan. Nah, maka yang judul ditawarkan adalah ini, digitalisasi data akademik Mahasantri Mahat UIN Maliki Malang melalui platform aplikasi Google Data Studio. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu Mas Fajar.
saran dari saya tentang judul yang sampean ajukan ke saya sampean konsultasikan ke saya. Kira-kira ada pertanyaan dari yang lain? Apakah ada pertanyaan? Sambil menunggu pertanyaan, saya ingin membahas hari ini itu membahas 3 tema judul tentang 2 kemungkinan dan satunya. Ini dari judul dari saudari Zidni ya, dari saudari Zidni Nur Rahmawati ya. Dari mahasiswa Zidni Nur Rahmawati, idenya implementasi kepemimpinan kepala sekolah berbasis budaya etis dalam meningkatkan produktivitas kinerja guru di MA MU Paciran. Nah, ini ya. Selamat bergabung Mbak Ainun Nazila dan Nala Zalaila. Wah, ini. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan. Ada sebuah ide judul dari punyanya Mbak Zidni Nur Rahmawati ya. Judulnya implementasi kepemimpinan kepala sekolah berbasis budaya etis dalam meningkatkan produktivitas kinerja guru di MU Paciran. Nah, ini juga salah satu contoh menurut saya, judul proposal yang membingungkan, proposal skripsi yang membingungkan. Mengapa membingungkan? Karena tadi ada 2 penelitian ditumpuk jadi satu. Satu tentang kepemimpinan kepala sekolah. Dua tentang budaya etis. Budaya etis di sekolah. Nah, ini dihubungkan dengan kinerja guru. Jadi yang baru bergabung ya, ini saya bacakan lagi, ini temanya dari Mbak Zidni Nur Rahmawati, implementasi kepemimpinan kepala sekolah berbasis budaya etis dalam meningkatkan produktivitas kinerja guru di MA Paciran ya. Jadi menurut saya ya fokus saja kalau ingin meneliti tentang kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. 1, 2 budaya etis di sekolah. Misalnya kalau kita ingin menarik menarik judul dari kepemimpinan kepala sekolah ya terkait dengan produktivitas kinerja guru. Wah, ini bentar, ini ada sponsor membukakan Yupi. Nah, ini ada, maaf, sponsor dari anak saya ini ya. Jadi kalau kita kaitkan kepemimpinan dengan produktivitas kinerja guru. Kepemimpinan kepala sekolah seperti apa? Kepemimpinan kepala sekolah seperti apa yang bisa menjadikan guru itu kinerjanya produktif?
Mungkin kepemimpinan yang efektif. Nah, kepemimpinan efektif kepala sekolah, atau juga kepemimpinan inovatif. Nah, kalau efektif ini semua tugas pekerjaan yang dilakukan oleh kepala sekolah itu terselesaikan. Nah, efektif sesuai dengan tujuan pekerjaan yang ingin dikejar, ingin ditarget, ya kan? Sedangkan kalau berbicara kepemimpinan inovatif, ini terobosan-terobosan yang dilakukan oleh kepala sekolah, kepemimpinan kepala sekolah itu sehingga membuat kinerja guru menjadi produktif. Nah, misalnya gitu. Ya. Nanti kalau kita dibuat judul, ya misalnya ya, kepemimpinan efektif. Nah, kepala, karena ini di madrasah ya kepala madrasah ya, dalam membangun produktivitas kinerja guru di MA Paciran. Nah, jadi kepemimpinan efektif kepala madrasah dalam membangun produktivitas kinerja guru di MA Paciran. Nah, gitu. Ini misalnya kita turunkan dari konsep-konsep kepemimpinan efektif, kan gitu. Nah, atau kalau digunakan kepemimpinan inovatif ya tinggal geser-geser aja. Nah, kepemimpinan inovatif dalam menciptakan profesionalitas dan produktivitas kinerja guru. Nah, ini lebih kompleks ya daripada yang pertama. Yang kedua ini lebih kompleks daripada yang pertama, karena kalau yang kedua ini kepemimpinan inovatif dalam menciptakan profesionalitas satu profesionalitas, yang kedua produktivitas. Profesionalitas itu artinya menguasai semua yang menjadi job disk-nya, job disk pekerjaannya dikuasai. Kalau produktif ini rajin menghasilkan berbagai macam karya, menghasilkan buku, bahan ajar, atau penemuan-penemuan dalam teknologi pembelajaran. Jadi di samping dia itu profesional, mengajarnya enak, disiplin dalam bekerja, nggak pernah terlambat, tetapi dia juga kemudian produktif dalam menulis, produktif dalam meneliti, seperti itu. Nah, saya review kembali yang baru bergabung, Mbak Rahma Al-Fatih ya. Laki-laki apa perempuan ini? Nggak tahu lah ya, nggak jelas fotonya ya. Ini judul yang ditawarkan Zidni, yang ditawarkan sini sebagai tugasnya dulu adalah implementasi kepemimpinan kepala sekolah berbasis budaya etis dalam meningkatkan produktivitas kinerja guru di MA/MU Paciran ya. MA Mazharatul Ulum Paciran Lamongan ya. Jadi menurut saya judul ini tadi ya tumpuk membingungkan. Ada dua penelitian yang ingin dikerjakan di sana, satu tentang kepemimpinan kepala sekolah, dua tentang budaya etis di sekolah. Nah, kalau saya ya pilih salah satu saja kan gitu, yang satu ya. Satu yang tentang kepemimpinan. Nah, saran saya ini kepemimpinan efektif atau kepemimpinan inovatif dalam menciptakan profesionalitas dan produktivitas kinerja guru di MA
Paciran. Ya, jadi ini lebih kompleks ya. Jadi satu, profesionalitas, artinya job desk-nya semua dikerjakan, nggak pernah telat dalam mengajar, rajin mengajar, tepat waktu, dan produktif, menghasilkan banyak karya. Menghasilkan banyak temuan-temuan atau menghasilkan media-media pembelajaran yang disenangi oleh siswanya, seperti itu. Kira-kira ini ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan kepada yang misalnya budaya etis ya. Nah, kalau kita dari sudut budaya etis, budaya etis itu kan budaya, kita lihat arti etis itu apa sih dalam internet itu, untuk memperjelas kajian kita. Beradab ya. Ini beradab, kalau kita lihat sepintas itu artinya beradab, pantas. Jadi ini kalau kita kaitkan dengan kinerja, ini kurang pas. Karena terkait dengan sikap dan kurang pas, terkait dengan sikap dan perilaku guru. Menurut saya tingkat budaya etis biasanya penerapan ya, kalau kita turunkan di dalam sebuah judul proposal skripsi, misalnya ya, penerapan budaya etis untuk pembentukan karakter disiplin dalam bekerja dan perilaku anti korupsi guru. Di MA Masrotul Ulum Paciran. Jadi kalau terkait dengan budaya etis, budaya berkeadaban, kesusilaan, itu saya kok lebih cenderung bukan pada produktivitas guru, namun kepada karakter atau sikap guru dalam bekerja. Kalau itu dijadikan judul seperti nomor 3 ini, misalnya ya, penerapan budaya etis untuk pembentukan karakter disiplin dalam bekerja dan perilaku anti korupsi guru, di MA MU Paciran. Perilaku anti korupsi ini bisa saja tidak korupsi uang, tapi korupsi waktu mengajar ya. Jadi waktu mengajarnya dikurangi, yang seharusnya 2 jam pelajaran jadi 1,5 jam pelajaran. Korupsi waktu itu juga sering terlambat ke sekolah, sebelum waktunya pulang sudah pulang. Itu termasuk perilaku korupsi dalam bekerja. Nah, karena itu perlu dibentuk seperti itu. Ini banyak yang bergabung, saya ucapkan selamat datang pada Mbak Lokita Sari, Mbak Oki ya, Mbak Zidnin Rohmawati baru datang ini ya. Ini saya bahas ini ya, mumpung ada orangnya ya. Ini Mbak Zidni ini kan mengangkat judul implementasi kepemimpinan kepala sekolah berbasis budaya etis untuk meningkatkan produktivitas kinerja guru di MA MU Paciran. Nah, saya review kembali lah biar ingat, biar terus mengakar ya. Nah, ini penelitian ini memang membingungkan karena 2 penelitian digabung jadi satu, sehingga melelahkan, nanti juga pengerjaannya akan membingungkan dan sebagainya, karena ada 2 aspek yang diteliti, 1 kepemimpinan kepala sekolah, 2 budaya etis. Menurut saya dipecah saja biar lebih simpel pengerjaannya ya. Misalnya kalau kita fokus pada kepemimpinan kepala sekolah, ya ini didalami, ada 2 alternatif yang bisa saya tawarkan kepada Mbak Zidni. 1, kepemimpinan
efektif. Kepemimpinan efektif itu artinya kepemimpinan yang bisa menyelesaikan tugas dan kewajibannya sesuai dengan misi dan visi yang ditargetkan. Ya. Misalnya ini kepemimpinan efektif kepala madrasah dalam membangun produktivitas kinerja guru di MA Paciran. Nah, yang kedua, kepemimpinan inovatif. Nah, terobosan-terobosan baru, pendekatan-pendekatan yang tidak ada di dalam buku, out of the box, tapi sukses. Nah, kepemimpinan inovatif atau kepemimpinan kreatif. Nah, dalam menciptakan profesionalitas dan produktivitas kinerja guru. Jadi kalau profesionalitas itu artinya dia sama seperti tadi, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban dia sebagai guru sesuai dengan norma yang berlaku, ya kan? Dan produktivitas kinerja guru artinya dia sering berkarya, menghasilkan berbagai macam temuan-temuan dalam bidang pembelajaran dan pendidikan yang berguna bagi anak didiknya. Nah, seperti itu. Kalau tarikannya pada budaya etis, ya budaya etis ini terkait dengan budaya yang beradab, ya, yang sopan, santun dan sebagainya. Ya, kita bisa turunkan ya, misalnya seperti ini. Kalau budaya etis dikaitkan dengan produktivitas kinerja guru, saya rasa sangat jauh ya. Jarang sekali ya, meskipun orang itu sopan, apakah bisa produktif itu tidak bisa dibuktikan secara langsung. Ya meskipun ada. Jadi menurut saya ya penerapan budaya etis untuk pembentukan karakter disiplin dalam bekerja dan perilaku anti korupsi guru di MA/MU Paciran. Saya rasa seperti itu. Kalau kita kupas ide judulnya dari Mbak Zidni, kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan pada punyanya Mbak Lutfia Nur Indasari. Ya. Mbak Lutfia Indah Nursari, ya, ini Mbak Lutfia Indah Nursari, Mbak Lutfia Nur Indasari. Ya, temanya apa? Implementasi manajemen sarpras, sarana dan prasarana dalam meningkatkan kreativitas siswa di MAN 1 Kota Kediri. Jadi saya yang nggak bisa membaca, saya bacakan tulisan saya karena tulisan saya jelek ya. Ini kalau Mbak Lutfia Nur Indasari mengajukan judul implementasi manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan kreativitas siswa di MAN 1 Kota Kediri. Ya. Nah, saya rasa sarpras itu sangat jauh sekali dikaitkan dengan kreativitas siswa. Karena yang biasanya membuat siswa kreatif itu kan gurunya. Ya, meskipun sarpras itu punya kontribusi, namun tidak terlalu nampak. Ya. Jadi manfaat sarpras itu kan mendukung proses pembelajaran lebih efektif ya, membangun infrastruktur di dalam sekolah. Infrastruktur pembelajaran nanti memperlancar pembelajaran. Nah, kalau saya misalnya ya manajemen sarpras yang sarana dan prasarana. Nah, manajemen sarpras itu membantu
akselerasi pembelajaran siswa. Jadi siswa lebih cepat belajarnya karena ada fasilitas internet dan sebagainya, sehingga kemampuan literasinya meningkat. Siswa meningkat. Ya. Dua, membangun membangun karakter. Ya. Bangun karakter, yaitu menggali informasi lebih cepat. Online skill risetnya lebih baik. Oleh karena itu, karena mempunyai online skill risetnya lebih baik, bisa mengakses informasi kemana-mana, maka daya saingnya dibandingkan dengan sekolah lain lebih baik. Oleh karena itu, ya, kita tekan pengembangan manajemen Sarpras itu pada peningkatan kemampuan literasi siswa dan peningkatan daya saingnya. Nah, kalau itu jadi ini 1, ini 2. Nah, kalau dirumuskan jadi judul proposal. Nah, jadi judul proposal seperti ini. 1. Implementasi manajemen Sarpras, sarana dan prasarana dalam meningkatkan kemampuan literasi dan daya saing siswa di SMP atau SMA, MTS atau MA. Misalnya begini ya. Jadi kalau ini misalnya terlalu memaksakan manajemen Sarpras dalam meningkatkan kreativitas siswa, padahal yang biasa membangun kreativitas siswa itu gurunya. Sangat jarang sekali kalau menggunakan Sarpras yang ada di sekolah. Makanya saya sih lebih sepakat, kalau saya sendiri ya, kalau adanya Sarpras di sekolah itu, baik itu laboratorium bahasa, laboratorium IPA, laboratorium yang lain, laboratorium apalagi ya, komputer ya, itu untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Kemampuan literasi siswa itu tidak hanya membaca, tapi juga menulis, berkarya dan sebagainya. Ya. Ini juga di samping itu juga membangun daya saing sekolah lebih baik, karena siswanya bisa mengakses kemana-mana, bisa berbahasa lebih baik. Nah, sehingga kalau dirumuskan jadi judul ini, implementasi manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan kemampuan literasi dan daya saing siswa di SMP atau MTS. Nah, atau yang kedua, ya, implementasi manajemen Sarpras, sarana dan prasarana dalam membangun learning community. Learning community dan budaya akademik. Hampir sama sebenarnya ya. Di MA, SMP, SMA misalnya. Implementasi manajemen sarana dan prasarana dalam membangun learning community. Learning community ini sebuah komunitas guru dan siswa yang terikat komitmen untuk berkarya bersama, membangun klub-klub diskusi yang ada di sekolah itu, sering ikut lomba-lomba. Ini namanya learning community, dan menggairahkan budaya akademik di MA atau SMA itu. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 opsi judul pilihan.
yang bisa ditawarkan di sini ya. Kalau terkait dengan, jadi yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang pada Mbak Gita, ini dosen dari Kalimantan kalau nggak salah ini. Ada Mbak Gita, ada YMK 26108, saya kurang tahu ini. Mas Ahmad Hakam, selamat bergabung, dan Mbak Afifah ya. Mbak Afifah baru lulus kayaknya ini ya. Kali ini kita mengupas, yang baru datang saya ingatkan ini, mengupas judul proposalnya Mbak Lutfia Nur Indasari, mengajukan judul Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa di MAN 1 Kota Kediri. Ya, menurut saya kalau Sarpas dikaitkan dengan kreativitas siswa itu sangat jauh, karena biasanya membuat siswa kreatif itu gurunya. Sarpas punya kontribusi tapi tidak terlihat, tidak nampak begitu dominan. Oleh karena itu, kalau melihat fungsi dari Sarpas, yang pertama kan membangun kompetensi literasi siswa. Siswa lebih banyak akses membacanya, lebih banyak pergaulan dengan sesama akademik. Maka kemudian saya bisa sebut dengan kemampuan literasi siswa. Yang kedua, karena kemampuannya meningkat demi meningkat terus menerus, karena fasilitas lengkap, maka daya saingnya juga akan tinggi. Nah, itu kalau dijadikan rumuskan judul proposal skripsi jurusan MPI, itu namanya 1 ya, implementasi manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan kemampuan literasi dan daya saing siswa di MAN 1 Kota Kediri. Yang kedua, implementasi manajemen sarana dan prasarana dalam membangun learning community dan budaya akademik di MAN 1 Kota Kediri. Saya rasa seperti itu Mbak Lutfia. Kalau ada pertanyaan silakan mengajukan, atau dari teman-teman yang lain juga silakan. Kalau yang tidak ada, saya cek dulu ada nggak ya pertanyaan. Kalau tidak ada, saya langsung kepada yang ketiga, punyanya Mbak Humaida. Mbak Humaida mengajukan judul manajemen kepemimpinan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan dan mengembangkan peluang. Mengembangkan peluang, kompetensi pedagogik, profesionalitas guru dan karyawan. Panjang banget ini judulnya ini. Saat COVID-19 di SD Pus Al Harun. Panjang sekali ya. Mas Asrori ini sudah bergabung ya. Mbak Humaida menulis judul yang sangat panjang. Saya bacakan, manajemen kepemimpinan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan dan mengembangkan peluang kompetensi profesionalitas guru dan karyawan saat pandemi COVID-19. Nah, ini judul yang sangat panjang Ada berapa penelitian jadi satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setidaknya ada 6 penelitian yang dijadikan satu. Nah, ini kasihan ini ya. Ada 6 penelitian yang dijadikan satu dalam judul ini. Nah, ini ya, misalnya 1 dan 2 ini ya. Penelitian manajemen itu sudah satu penelitian tersendiri. Ini ada kepemimpinan kepala sekolah. 2 ya kan ya. Pengembangan
kompetensi pengembangan kompetensi profesionalitas. Guru 3, ya kan? Pengembangan kompetensi profesionalitas karyawan tenaga pendidik 4, ya kan? Strategi kepala sekolah saat COVID 5. Manajemen sekolah saat COVID 6. 6 penelitian ya kalau kita data di sini ya. Nah, menurut saya ya difokuskan aja salah satu misalnya yang ingin diteliti ini apa, misalnya tentang pengembangan, maksudnya kan ini kan pengembangan kompetensi profesionalitas guru ya. Nah ini ini aja fokus ini yang paling mudah atau datanya banyak pertebaran di sekolah-sekolah, ini aja ya, misalnya ini ya, manajemen pengembangan SDM untuk peningkatan kompetensi pedagogi guru dan kompetensi profesionalitas tenaga pendidik, tenaga kependidikan atau karyawan ya, di SD Al-Harun. Jadi ini salah satu yang lebih simpel ya, manajemen pengembangan SDM untuk peningkatan kompetensi pedagogi guru. Jadi pedagogi itu kemampuan mengajar guru lebih baik dan pengembangan kompetensi profesionalitas tenaga pendidik. Tenaga pendidik itu staf, laporan, tenaga TU, pustakawan, penjaga sekolah misalnya begitu, tenaga security, satpam di sekolah itu, sehingga lebih profesionalitas dalam pelayanan. Ini melayani guru, melayani orang tua, melayani siswa menjadi lebih ramah, melayani orang yang datang tamu lebih ramah. Ini penelitian yang cukup bagus, satu ya, cukup simpel ya. Cuma misalnya meliti tentang kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah dalam menciptakan mutu layanan akademik, bebas korupsi dan kawasan bebas korupsi di SD Al-Harun. Kepemimpinan kepala sekolah dalam menciptakan mutu layanan akademik dan kawasan bebas korupsi di SD Al-Harun. Jadi tadi menciptakan gaya kepemimpinan kepala sekolah ya, misalnya ini boleh aja diberikan tambahan kata gaya kepemimpinan sekolah, boleh strategi kepala sekolah juga boleh ya, ditambah kata gaya kepemimpinan, boleh strategi kepala sekolah juga boleh, atau pola kepemimpinan kepala sekolah dalam menciptakan mutu layanan akademik. Layanan akademik itu artinya ketika kita mengurus legalisir lebih cepat, dilayani dengan ramah ya kan, ruangan kantornya bersih, dan kawasan bebas korupsi, artinya tidak ada gratifikasi, tidak dimintai hal yang aneh-aneh, ongkos pengurusan ijazah yang terlalu tinggi dan sebagainya di SD Al-Harun. Nah, itu juga lebih sederhana dan lebih
visibilitasnya lebih terjamin ya. Visibilitas atau skripsinya dapat dikerjakan selama 3 bulan. Nah, kenapa 3 bulan? Biar nggak bayar UKT ya kan. Kenapa 3 bulan? Ya, bulan pertama menyusun proposal skripsi. Bulan kedua turun lapangan menggali data. Bulan ketiga menyelesaikan laporan. Pas kan gitu. Pas. Jadi tuntas dalam waktu 3 bulan. Jangan seperti ini bisa bertahun-tahun. Kalau dengan judul tumpuk-tumpuk ada 6 penelitian seperti ini bertahun-tahun dan nggak selesai-selesai. Kasihan orang tua di rumah bayari terus. Oleh karena itu ya disederhanakan, lebih simpel, lebih jelas arah penelitiannya ya. Coba sampean baca ini, kan mesti sampean bingung kalau bacanya. Manajemen kepemimpinan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan dan mengembangkan peluang kompetensi pedagogik profesionalitas guru dan karyawan saat masa pandemi COVID-19 di SD Plus Al Harun. Wah, panjang dan melelahkan kan ya. Maka saran saya disederhanakan aja judulnya, misalnya seperti ini: manajemen pengembangan SDM untuk peningkatan kompetensi pedagogik guru dan kompetensi profesionalitas tenaga kependidikan di SD Al Harun. Nah, yang kedua, kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu layanan akademik dan kawasan bebas korupsi di SD Al Harun. Nah, itu menjadi lebih jelas, lebih konkret. Ini seperti itu. Wah, ini Mbak Ernawati ini baru bergabung ini. Kira-kira dari yang hadir ini apakah ada pertanyaan? Pada Mbak Sidni Nurrahmawati ini, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau masih direnungkan, dipikirkan baik-baik judulnya, dan semakin sering diskusi dengan saya ya. Diskusi dengan saya agar terbiasa dengan wawasan-wawasan tentang perskripsian, agar skripsi itu nggak asing. Skripsi itu menjadi hal yang sangat umum, biasa, dan bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tapi dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya rasa itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan di WA saya. Nanti akan kita buat live Instagram lagi. Oke, saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.